Halo untuk semuanya, jadi nama saya Gika Biasamila. Saya akan membahas soal persamaan garis ilmu elips yang berpusat di titik 0,0. Jadi di sini ada soal, diketahui x kuadrat per 25 plus y kuadrat per 9 sama dengan 1 berpusat di titik 0,0. Kemudian tentukan panjang sumbu mayor dan sumbu minor elips tersebut. Kemudian tentukan pula koordinat titik puncak dan titik fokusnya. Nah, jadi ini kan ada soalnya x kuadrat per 25 plus y kuadrat per 9 sama dengan 1. Bentuk umumnya adalah x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Jadi dari sini kita bisa ketahui nih kalau misalnya a kuadrat itu kan di sini berarti 25 ini adalah a kuadrat dan 9 ini adalah b kuadrat. Kita tulis dulu ya. A kuadrat sama dengan 25 yang berarti a nya adalah 5. Kemudian b kuadrat adalah 9. Artinya B adalah 3. Jadi kita bisa ketemuin A-nya sama B-nya. Nah, kita kan di sini disuruh cari sumbu mayor dan sumbu minor. Nah, untuk rumus sumbu mayor dan sumbu minor adalah sumbu mayor 2 dikali A dan sumbu minor itu 2 dikali B. Karena kita udah ketemu A-nya berapa dan B-nya berapa, jadi kita tinggal masuk aja ke rumus 2 dikali A-nya 5, 2 dikali 5 sama dengan 10. Ini untuk sumbu mayor. Kemudian 2 dikali B, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan ini untuk sumbu minor. Lalu kita disuruh cari titik puncak dan titik fokusnya. Untuk rumus titik puncak itu ada plus minus A, 0. Karena kita di sini udah tahu juga A-nya berapa, jadi kita tinggal masukin aja. Berarti untuk titik puncaknya yaitu 5,0 dan min 5,0. Lalu untuk titik fokusnya yang terakhir itu ada plus rumusnya plus minus c, 0. Karena kita belum tahu nih c-nya itu berapa, jadi kita masukin dulu untuk mencari c, kita masukin dulu rumusnya c sama dengan akar dari a kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan a kuadratnya di sini kan kita udah tahu 25. Berarti 25 dikurang b kuadratnya 9. 25 kurang 9 sama dengan akar dari 16, yaitu 4. Dari ini kita dapat C-nya. C-nya itu 4. Ini kita tinggal masukin aja nih untuk titik fokus kan rumusnya plus minus C, 0. Berarti artinya kita tadi dapat ketemu C-nya 4. Jadi titik fokusnya adalah 4,0 dan min 4,0. Teman-teman, jadi ini untuk soal nomor 2, yaitu tentukan persamaan garis ilmu elips x kuadrat per 9 plus y kuadrat per 4 sama dengan 1 yang sejajar dengan garis y sama dengan 2 per 3 x plus 1. Nah, di sini kan kita sebenarnya udah tahu ya kalau misalnya bentuk umumnya itu kan di sini sebenarnya itu x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat. Yang artinya 9 ini merupakan a kuadrat. Jadi kita bisa ketahui bahwa a kuadratnya yaitu 9, b kuadrat, jadi yang 4 ini merupakan b kuadrat, jadi b kuadratnya adalah 4. Kemudian kita juga ketahui bahwa di sini gradien n-nya adalah 2 per 3. Gradien n-nya n 2 per 3. Nah, untuk rumus perkalian garis ilmu elips yang sejajar itu rumusnya adalah Y sama dengan M kali X plus minus akar dari A kuadrat kali N kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita tinggal masuk aja nih rumusnya. Y sama dengan M nya itu 2 per 3, berarti 2 per 3 X plus minus akar dari A kuadrat ini kan tadi udah ketahui kalau misalnya A kuadratnya adalah 9. Berarti 9 dikali M kuadrat. M kuadrat kan kita M itu kan 2 per 3. Berarti 2 per 3 kuadrat itu kan berarti 4 per 9 ya. Karena ini 2 per 3. Jadi 4 per 9 M kuadratnya. Kemudian ditambah B kuadratnya adalah 4. Jadi seperti ini. Kemudian kita kerjakan 2 per 3 X plus minus. Karena ini bisa dicoret, kita coret. Jadi akar dari 4 plus 4. Jadi hasilnya 2 per 3 X plus minus akar dari Oke, jadi ini adalah hasil dari soal berikut.
2,6 dari titik puncak 0,10. Kita tulis dulu persamaan Elif di titik 0,0 yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Di sini yang sudah diketahui yaitu ada a, yaitu a nya itu titik puncak di 10, berarti a kuadratnya itu dengan 100. Lalu c nya itu titik fokus yaitu yang artinya 6, dan c kuadratnya yaitu 36. Nah, yang belum kita ketahui kan b, jadi kita cari b nya yaitu b kuadrat sama dengan a kuadrat dikurang b kuadrat. B kuadrat, a kuadratnya itu kan 100. Nah, c kuadratnya itu 36. Jadi b kuadratnya itu 64. Jadi b nya itu 8. Nah, lalu kita tulis persamaannya yaitu x kuadrat per kuadratnya itu kan 100. Jadi kita masukin ditambah y kuadrat, b kuadratnya itu 64. Karena 1. Dan ini hasilnya. Di sini ada soal persamaan garis sibuk elips yang diketahui dengan gradiennya, yaitu soalnya tentukan persamaan elips x min 2 kuadrat per 9 ditambah x per 1 kuadrat per 25 sama 1 dengan gradiennya min 2. Yang kita tahu di sini k-nya itu ada 2, terus k-nya itu min 1, min kali min plus, terus ada a kuadratnya, a kuadratnya itu 9, yang artinya a nya itu 3, dan b kuadrat 25, yang artinya b nya itu 5. Lalu kita masukin rumusnya, rumusnya itu y min k m x min h plus minus akar b kuadrat ditambah a kuadrat dikali m. Dikali m kuadrat. Kita masukin y, k-nya itu min 1, jadi plus 1 min kali min. Gradiennya itu min 2 x, h-nya itu 2, berarti min 2, dan plus minus b kuadratnya itu 25, a kuadratnya itu 9, dan m kuadrat itu gradiennya itu kan min 2, jadi min 2 dikuadratin itu 4. Lalu kita tulis lagi y plus 1 min 2 kali x min 2x min 2 kali min 2 plus 4 plus minus 25 tambah 9 kali 4 itu kan 36. Isi aja karena nggak muat. Berarti y plus 1 min 2x plus 4 plus minus 25 tambah 36 plus 1. Jadi kita tulis lagi y, jadi y doang, itu min 2x 4 dikurang 1 itu 3, jadi plus 3 plus minus 61. Nah, ini ada dua kemungkinan, yaitu y min 2x plus 3 plus 61 akar 61. Dan yang kedua itu ada y min 2x plus 3 min akar 61. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada soal persamaan elips yang berpusat di H, K. Jadi di sini aku udah ngasih soal, aku udah nyediain soal. Nah, soalnya itu tentukan persamaan elips dengan panjang sumbu mayor 10, panjang sumbu minor 6, dan pusat di titik 2, min 3. Setelah ditemukan persamaannya, carilah titik fokus dan titik puncaknya. Oke, jadi di sini kita karena yang udah diketahui cuma baru titik pusat, terus sama panjang sumbu mayor, sumbu minor, ya udah kita tulis dulu nih. Kita cari panjang sumbu mayor. Oke, jadi maksudnya kita tulis di sini panjang sumbu mayor. Yang kita tahu rumusnya itu kan 2A ya. Nih, jadi 2A. Nah, tapi di sini tuh kita udah dikasih tahu nih, kalau misalnya panjang sumbu mayornya itu 10, berarti kan langsung aja kita 2A sama dengan 10, ya kan? Nah, selanjutnya itu karena kita mau nyari A doang, jadi berarti 10-nya tuh jadi sebentar. A sama dengan 10 per 2.
Jadi, A itu hasilnya sama dengan 5, karena 10 bagi 2 tuh 5. Oke, jadi kita ganti dulu warnanya buat tandain kalau ini tuh jawabannya. Yes. Oke, habis itu ada apa lagi nih? Ada panjang sumbu minor. Yaudah kita cari juga nih sama kayak yang tadi. Kita ganti dulu. Nah, kita tulis di sini panjang sumbu minor. Ini kita sambung dulu. Terus jadi kita 2B. Kenapa 2B? Karena emang kalau panjang sumbu minor, dia tuh rumusnya 2B. Nah, sama dengan berapa? Karena sama dengan tuh 6 karena udah diketahuin kalau panjang sumbu minornya tuh 6. Jadi langsung aja kita tinggal iniin sama dengan 6. Terus selanjutnya, karena kita butuhnya cuma B, berarti B sama dengan 6 per 2. Tuh, B sama dengan 3. Nah, kan kita butuh nyari persamaan ya. Nah, di sini udah diketahui nih. Ini A-nya udah diketahuin. Terus B-nya juga udah diketahuin nih yang ini. Terus titik pusatnya juga udah diketahuin kalau titik pusatnya tuh yang ini. Jadi kita tinggal masukin ke rumusnya. Rumusnya tuh rumus yang persamaan elips H, K itu X min H, X min H pangkat 2 per A pangkat 2 A kuadrat ditambah Y min K kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini tuh dia H, K. H, di sini deh. Ini H, ini K. Oke, jadi kita tinggal masukin aja deh. Jadi, X-nya itu emang kita nggak ada kan. Jadi, yaudah X min, H-nya berapa tadi? 2. X min 2, pangkat 2, per A-nya berapa tadi? Nah, 5. Berarti 5 kuadrat. Atau bisa juga sih, jadi kayak 25 gitu. Langsung aja nggak apa-apa juga. Nih, ditambah Y, 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 min. Oh, min 3. Berarti kalau min ketemu min, berarti itu plus. Plus 3 pangkat 2. Terus berapa tadi? Nah, B-nya tuh 3. Jadi kita masukin 3 pangkat 2. X, maaf. X min, min berapa tadi tuh? Min 2 akar 2. 2 akar 2 per 25. Kenapa 25? Karena dia 5 pangkat 2, 5 kuadrat. Jadi 25. Terus Y min, Y plus 3 ya tadi. Y plus 3 kuadrat. Nah, jadi 3 pangkat 2 jadi 9. Jadi inilah persamaannya. Nah, jadi di sini tuh langsung A lebih besar dari B itu kenapa? Karena di sini guys, jadi kita udah ketemu ini kalau A-nya tuh 5 terus B-nya 3 berarti A-nya itu kan lebih besar dari B. Jadi 5 tuh lebih besar daripada 3. Nah, ya udah kita tinggal langsung ya kita karena kita nyari titik fokus berarti kita nyari C. Nah, buat nyari C kita rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Sama dengan A kuadrat tadi berapa? 5 kuadrat berarti 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Terus berarti 2 kuadrat itu 2 kali 2, 4. Jadi C-nya tuh 4. Kita masukin dah nanti ke rumus. Oke, jadi karena udah ketemu C, kita langsung masukin ke persamaan, bukan persamaan, buat nyari titik fokusnya. Jadi titik fokus. Fokus. Ini pertama F1-nya H min C, K. Ops. Nah, H min C, K. H-nya tuh yang mana? H-nya tuh yang tadi. Ini nih H. Jadi H-nya itu, nah H-nya tuh 2 dikurang. C-nya berapa tadi? Nah, dikurang 4. 4, K-nya tadi min 3 nih. Nah, ya. K-nya tuh min 3 guys. Jadi kita nggak ngikutin ini. Jadi kita ngikutin yang awal tadi, min 3. Hasilnya itu jadi F1 itu min 2 dikurang 4 berarti itu min 2. Jadi kita tulis min 2, min 3 karena min 3 nggak diapa-apain. Di rumusnya cuman si H doang yang dikurangin sama si C yang tadi kita cari. Oke, jadi kita cari sekarang yang F2-nya. F2-nya itu jadi F2-nya itu H plus C, K. Nah, kalian lihat kan apa bedanya? Bedanya itu, yang tadi F1 itu dia H min C, tapi kalau F2 itu H plus C. Oke, jadi kita tinggal masukin aja H-nya tadi itu 2, terus ditambah sama C-nya itu 4, terus koma min 3. Ya udah kita langsung masukin. Jadi hasilnya itu 6, min 3. Terus kita lanjut. Yang terakhir itu titik puncak. Nah, titik puncak kita titik puncak
dia ada rumusnya itu em, H min K, koma K. Nah, jadi tadi itu Hamin, ini titik puncak pertama ya, pertama. Yang pertama itu Hamin A, koma K. Nah, H-nya itu tadi kan 2 min A yang ini nih guys, yang kita tadi ketahui itu A yang ini. Jadi, dia masukin ke yang sini. 2 dikurang 5, koma, K-nya itu tadi min 3 ya. Min 3. Nah, jadi kita hasilin lagi, itu jadi 2 dikurang 5 itu jadi min 3. Terus Y-nya juga min 3. Jadi min 3, koma 3. Ini buat titik puncak yang pertama. Jadi ini V1-nya. Gimana ya? V1. Terus yang keduanya itu V2 itu dia H plus A, koma K. Koma. Tadi H-nya itu 2 plus 5 di koma, koma, sama min K. Hasilnya itu 2 tambah 5, 7, koma, min 3. Jadi ini V2-nya. V2. Nah, selesai deh. Nah, selanjutnya ini ada soal tentang persamaan garis singgung melalui titik pada elips. Jadi, ini aku udah ngasih soalnya. Jadi, soalnya itu tentukan garis singgung elips x pangkat 2, x kuadrat, per 36 ditambah y kuadrat per 12 sama dengan 1. Di titik 3, min 3. Nah, apa yang harus kita lakuin dulu pertama? Nah, pertama itu, pertama, kita harus cek dulu apakah si persamaan ini nih, si garis singgung ini tuh, persamaan yang ada ini, dia tuh bener-bener ada di titik pada elips gak? Nah, caranya tuh tinggal disubstitusi aja. Yang ini, persamaan ini. Jadi, kalau dimasukin, jadi 3 kuadrat. Kenapa 3? Karena X itu 3. Terus per 36. 36 ditambah Y kuadrat, Y-nya itu min 3. Min 3 kuadrat pernya itu 12. Sama dengan titik-titik-titik 1. Ini kita nggak tahu kan? Kita masih belum tahu itu dia beneran sama dengan 1 atau enggak. Jadi, udah kita langsung jabarin. 3 pangkat 2 itu 9 per 36 ditambah min 3 kali min 3 itu jadi 9 juga per 12 titik-titik 1. Nah, ini kita bisa kita samain penyebutnya aja. Ini kalau nggak dikali 36. 36. 36 itu bisa 12 dikali 3 ya. Ya, makanya ini nanti bisa kita gini. Jadi kalau ini kita 36 berarti ini habiskan. Berarti 9 ditambah 9 berarti kan 12 nih, 12 itu dia harus dikali 3 biar dia jadi 36. Berarti kita tulis di sini 9 kali 3 per 36. Jadi nah 9 ditambah 9 kali 3 berapa? 9 kali 3 itu 27. Jadi 27 per 36. Oke, ini titik-titik 1. Terus ini titik-titik 1 sama dengan sama dengan ya. Ini jadi hasilnya 9 ditambah 27 itu hasilnya 36 per 36. Berarti kalau 36 per 36 itu dia sama dengan 1. Jadi dia benar kalau persamaan ini kalau misalnya dimasukin ke titik ini, jadi si titik ini tuh emang pada elipsnya itu. Nah, udah kita sekarang langsung masukin ke rumusnya. Rumusnya itu, buat nih rumus. Rumusnya itu X kali X1 per A pangkat 2 ditambah Y kali Y1 per B kuadrat. Ini B kuadrat. Ini gitu deh. B kuadrat sama dengan 1. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh X1-nya itu 3 berarti. Nah, X-nya doang tuh kita nggak dikasih tahu. Jadi, langsung aja X kali 3 per A-nya itu. A-nya itu udah diketahuin itu sih 6. 36. 36 ditambah Y kali Y1. Y1 itu min 3 per berapa tadi itu? 12. Sama dengan 1. Nah, udah deh, kita langsung berarti 3X. 3X per 36 min 3Y per 12. Ini kita ada yang bisa dicoret-coret kan? Berarti ini coret nih. Ini coret. Terbentar. Ini coret. Ini coret. Jadi, ini 4. Terus ini coret. Ini coret. Jadi, 12. Oke, berarti sisanya ada apa aja tuh? Nah, sisanya itu ada X per 12 ditambah, dikurang. Dikurang Y per 4. Nah, ini kedua ruasnya tuh kita bisa kali 12. Jadi kalau dikali 12, X per 12 dikurang Y per 4 dengan 1 dikali 12 itu X min 3Y. Kenapa 3? Berarti karena 4 kali 3 itu 12 hasilnya, terus 12. Jadi, udah deh, ketemu hasilnya X min 3
Y sama dengan 12. Jadi garis singgung pada elips X kuadrat per 36 ditambah Y kuadrat per 12 di titik 3,3 itu adalah X min 3Y sama dengan 12. Jadi ketemu jawabannya. Saya membahas tentang garis puncak dengan 0,0. Dari soal garis puncak 15,0 fokus ke F1 min 9,0 F2 min 9 F2 9,0. Dari kemudian berlaku pusat dan kemudian kayaknya sebenarnya 9 artinya 9 15. Jadi sini kita langsung masuk saja rumusnya, pertama B2 sama dengan A2 kurang C2. Langsung masuk saja A nya sama dengan 15, kedua sini C nya sama dengan 9, jadi 15 kurang 9 sama dengan 12. Jadi hasil ini kita kurang dengan hasil ini. Jadi hasil 2 kurang 15 2 dan 15 ini 15 2 9 225 ditambah 2 dengan 12 dengan 54 dengan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentukan persamaan garis singgung pada luar elips X kuadrat per 25 dikali Y kuadrat per 16 sama dengan 1 dari titik P 5,6. Kalau sini kita langsung masukin I-nya X1 dengan X1 X per 25 kali Y1 Y per 16 dengan 1 5 X1 per 25 tambah 16 Y1 per 16 sama dengan 1. Dari sini pemiliknya Y1 sama dengan 0 atau Y1 sama dengan 2,9. Y1 sama dengan 3,9. Y1 dengan min 1,92 min 1,92 akar 2 3,9. Terus berikutnya satunya 5 X1 per 25 ditambah 0 Y1 per 16 sama dengan 1. Terus Y-nya sama dengan 5, I2 nya min 1,92 per 25 ditambah 3,69 per 16 sama dengan 1. Ini saya akan menjelaskan pusat persamaan garis singgung elips pada H, K. Jadi sini soalnya 9x pangkat 2 plus 16y plus 36x min 96y plus 36 sama dengan 0.
Jadi pertama-tama di sini kita substitusikan dulu. Jadi ya gini kita tulis ulang aja 9x 9x pangkat 2 plus 16y pangkat 2 plus 36x min 96y plus 36. Lalu kita substitusikan jadi di sini 16 nya pindah ke belakang, 36 nya pindah ke depan. Jadi ya 9x plus 36x plus 16y pangkat 2 min 96y sama dengan 3 min 36. Kenapa bisa min 36? Karena plus 36 nya dipindahin luas jadi min 36. Lalu karena di sini x sama y nya sama-sama ada, jadi tinggal kita buang aja. Jadinya 9x pangkat 2 plus 4y plus kenapa di sini bisa 4? Karena 36 dibagi 9 yaitu 4. Lalu 16y pangkat 2 min 6y. Di sini 6y karena 96 dibagi 16 sama dengan min 36. Lalu kita tulis lagi, jadi ya 9x pangkat 2 plus 4x sorry di sini harusnya di sini x salah. Lalu plus 2 pangkat 2 tambah 16y pangkat 2 min 6y plus min 3 pangkat 2. Yang selanjutnya di sini tinggal kita kaliin aja 9 dikali x pangkat 2 plus 4x plus 2 pangkat 2 ditambah 16y pangkat 2 min 6y tambah min 3 pangkat 2. Jadi itu hasilnya min 36 plus 9 pangkat 2 tambah 16 min 3 pangkat 2. Nah yang selanjutnya kita tulis lagi 9 x plus 2 pangkat 2 ditambah 16y min 3 pangkat 2 sama dengan min 36 ditambah 36 ditambah 144. Hasil ini tuh dari min 36 ditambah 9 dikali 2 pangkat 2 ditambah 16 dikali min 3 pangkat 2. Jadi hasilnya min 3 ditambah 36 ditambah 144. Lalu bawah lagi kita tulis 9x plus 2 pangkat 2 ditambah 16 y min 3 sama dengan 144. Karena ini ngemuat, atasnya kita hapus ya guys. Setelah kita menentukan hasil 144 ini, tinggal kita bagikan saja. Jadi ya 9x plus 2 pangkat 2 per 144 tambah 16 y min 3 pangkat 2. Nah, kenapa di sini kita bagikan 144? Karena itu biar sama dengannya itu 1. Jadinya 9 dibagi 144 itu kan 16. Jadinya x plus 2 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah, lalu di sini kita bagikan 16 dibagi 144 kan itu 9. Jadinya y min 3 pangkat 2 per 9 sama dengan 1. Jadi 144 dibagi 144 itu adalah 1. Jadi ini kita sudah menentukan titik pusatnya itu min 2,3. Selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal kedua, yaitu persamaan garis yang melalui titik 8 dan min koma 6 di tegak lurus garis, yaitu 3y min 4x sama dengan 8 adalah. Jadi pertama-tama di sini kita tulis rumusnya dulu, yaitu y min b1 sama dengan 1 per m dikali x min x1. Sebelum kita mencari ini, kita tentuin dulu kalau 8 itu yaitu x1 min 6 itu y1. Lalu karena kita udah menentukan ini, maka gradien m ini ditentukan dari lurus garis 3y min 4x sama dengan 8. Tinggal kita 3y min 4x ini tinggal kita pindahin ke kanan, jadinya 3y sama dengan 4x plus 8. Nah, maka m nya itu sama dengan ini rumusnya x di situ kita karena udah menentukan x sama y nya berapa, jadi kita tinggal masukkan kan x nya 4x, kalau dari y nya itu 3, jadinya m sama dengan 4/3. Lalu setelah kita menentukan gradiennya, tinggal kita masukin angka-angka yang di sini ya. Jadi kan y min 1-nya kan itu min 6, x 1-nya itu 8, jadinya di sini kita tulis y min 6 sama dengan 1 sama dengan min 1 per 3 satu. Lalu di sini tinggal kita masukin m nya, kita ganti jadi min, teman-teman, m nya kita ganti jadi min 1/4 per 3 sama dengan x min 8. Setelah kita udah menentukan m ini jadi min 1/4 per 3, kita jabarin dulu teman-teman. Jadinya y plus 6 sama dengan min 3/4 Kenapa ini bisa min 3/4? Kalau misalkan di bawahnya ada angka begini, itu tinggal kita balik aja, jadi ya 3/4 dikali min 1, jadi hasilnya min 3/4. Lalu setelah itu tinggal kita kali silang aja. Jadi kan 3 dikali min 3/4 dikali x itu kan min 3/4. Lalu min 3/4 dikali 8 itu kan 24/4 ya. Habis itu tinggal kita bagi aja 24/4 itu hasilnya 6. Lalu tinggal kita tulis y plus 6 sama dengan 3/4 x plus 6. Lalu kita tulis 4/1. Kenapa di sini saya masukin min 6 dikurang 6? Karena kan di kiri 6-nya kan di kiri kan di sini plus 6. Nah, setelah kita pindahin ruas itu jadi ya min 6. Jadi 6 dikurang 6 itu 0. Jadi hasilnya itu y sama min 3/4. Selesai. Terima kasih teman-teman.